Halo guys, jumpa lagi dengan kami Media Desa Cakrawala, yaitu perkenalkan, nama saya Alfi Rahmawati, biasa dipanggil Alfi. Nama saya Renita Dwi Astuti, bisa dipanggil Renita. Nah, kami dari Media Desa Cakrawala yang mana kita akan mewawancarai bincang-bincang santai dengan penggiat UMKM, nggih, Mbak. Ya. Nggih. Monggo Mbak bisa diperkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyani, tetapi nama tren saya biasa dipanggil dari tingkat nasional maupun provinsi maupun kabupaten itu Yani Lele. Karena di sini itu banyak yang bernama Yani, tetapi kita panggilnya spesifikasi Yani Lele karena saya di bidang perikanan. Jadi saya lahir di Salamrejo, jadi asli orang Salamrejo tahun 75, jadi sudah hampir setengah abad itu jadi warga Kulon Progo dan menggeluti usaha perikanan yang kita bangun dari 2004. Gitu. Kesibukannya sehari-hari apa nih, Bu? Oh ya, karena saya sebagai ibu rumah tangga juga dan juga penggiat budidaya ikan, jadi setiap pagi kita rutin untuk kegiatan rumah, dari memasak untuk menyiapkan makan, dan setelah selesai itu baru kita mengerjakan yang ada di sini. Misalnya untuk perbenihan kita harus memilih benih lele, terus panen budidaya ikan, nanti kita jual ke pasar. Dan juga untuk tiap hari Jumat itu saya harus jualan di pasar tani yang ada di halaman Dinas Pertanian Provinsi. Itu tiap Jumat itu saya jual ikan, baik ikan segar, ikan laut maupun tawar. Itu jadi kegiatan itu nanti kalau ada agenda, misalkan karena kebetulan saya juga sebagai praktisi perikanan, jadi nanti kalau ada acara untuk pelatihan yang saya harus dilibatkan menjadi narasumber, jadi saya juga harus berangkat untuk memberikan sosialisasi kepada kelompok yang mendapat pelatihan bantuan dari Dinas Perikanan baik kabupaten maupun provinsi ya. Jadi selain sebagai pembudidaya, pembenih, jadi saya itu dari hulu sampai hilir. Ya, jadi kita itu harus bisa membuat orang-orang percaya untuk berbudidaya ikan dan makan ikan gitu. Jadi kesibukannya seperti itu. Selain ibu rumah tangga, jadi juga penjual ikan dan juga buka kios di pasar, itu aksesoris untuk ikan hias. Oke, berarti tadi itu Mbak Yani kalau melakukan kegiatan dalam 1 minggu itu full sekali nggih? Ya. Alhamdulillah, kadang minggu pun itu ada kegiatan, terus malam pun kalau misalnya ada kelompok perikanan yang membutuhkan jasa kita untuk misalnya di kelompok itu ada pertemuan, terus mengundang saya untuk misalnya dia mau sharing, kok membudidaya ikan banyak penyakit sebenarnya, itu kita pun siap di malam hari. Itu saya khususkan untuk yang Kulon Progo kalau malam hari, untuk kelompok-kelompok Kulon Progo khususnya untuk Kapanewon Sentolo. Karena kalau di luar Sentolo untuk saya malam keluar jauh-jauh itu ada batasnya. Jadi kalau untuk Kapanewon Sentolo baik dibangun Cipto, di Srikayangan, di Tuksono, tetap saya datang. Asalkan tidak berbenturan dengan agenda saya di malam hari. Gitu. Oke. Kemudian kalau untuk bisnis nggih Mbak Yani, Ya. nah ini kalau untuk bisnis dari dulu sampai sekarang itu apa saja? Oke, saya itu dulunya saya di Purwokerto ikut suami, tetapi karena orang tua saya sudah tua sakit, jadi harus balik ke sini. Saya bingung, keluarga saya semua dagang di pasar, sedangkan saya itu nggak betah kalau untuk nungguin barang dagangan di pasar. Saya itu pengennya yang jalan-jalan itu. Jadi dulu saya memelihara ikan itu satu kolam saya isi 1000,
Terus untuk tetangga-tetangga kan dulu belum tahu ya budidaya ikan. Kalau di kolam itu nanti takutnya ada nyamuk. Jadi pas panen 3 bulan itu saya bagi semua, nggak saya jual. Jadi terus saya kembangkan sampai 5 kolam. Terus untuk kebutuhan benih saya harus bawa dari Purwokerto, itu kan riskan sekali untuk benih kecil. Jadi akhirnya saya otodidak cara membuat bibit ikan lele. Saya otodidak sama suami, terus berhasil, terus kenal sama dinas, terus kita direkrut, dikasih pelatihan, akhirnya kita bisa menjadi unit pembenih perikanan, UPR ya, unit pembenih rakyat. Itu tahun 2015, alhamdulillah saya mendapat juara 2 tingkat nasional khusus pembenih ikan lele. Jadi dari 2004 sampai sekarang kita usahanya perbenihan, budidaya dan juga pengolahan. Jadi untuk pengolahan itu saya masuknya di catering, karena catering itu saya khususnya di ikan yang lauknya ikan. Jadi tetapi kita tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang pesan bukan ikan, tetap kita layani, tetapi kita fokusnya di ikan. Jadi untuk membuat orang-orang itu biar gemar makan ikan, karena kita juga sebagai pengolah ya, itu kita ada juga gerakan gemar makan ikan, baik untuk anak-anak, lansia ataupun yang lainnya. Jadi usaha saya itu dari hulu sampai hilir, perbenihan, pembudidaya, ya bakul, ya masak itu. Jadi kita semua kita lakukan, tetapi kita melakukannya dengan happy, karena kita kalau usaha kok kita awalnya itu hanya coba-coba, kita mending stop. Jadi kita harus niat ya dari awal kita mau usaha seperti apa yang harus kita lakukan, itu kita benar-benar kita pikirkan manajenya. Untuk modal sekarang sudah tidak susah lagi. Kalau dulu kan mau cari modal kita susah, sekarang banyak sekali dari bank-bank itu. Kalau kita usahanya jalan itu kita tidak perlu datang ke bank, nanti bank yang datang ke kita untuk menawarkan modal itu. Tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan bank datang terus mau minta berapa langsung kita ACC, tapi kita tidak memikirkan nanti per bulannya berapa itu. Jadi kita untuk bantuan dari dinas, baik hibah ataupun bantuan bentuk peralatan, itu sangat banyak sekali dari dinas. Jadi dinas perikanan dan kelautan baik kabupaten, provinsi maupun pusat, itu kalau kita punya usaha itu sangat mendukung sekali. Jadi untuk bantuan-bantuan alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan. Terus kelompok perikanan itu juga kita punya dari 2006 sampai sekarang, alhamdulillah bapak-bapaknya solid, itu tiap bulan pertemuan, itu alhamdulillah simpan pinjamnya juga ada. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk sekitar ya, kita sudah gaungkan ke misalnya Salam Rejo, itu sekarang sudah banyak kelompok-kelompok itu. Kebetulan saya juga sering menawarkan, monggo bapak-bapak buat proposal, nanti kita usahakan untuk mendapatkan bantuan. Jadi seperti itu. Jadi untuk alhamdulillah ya, dengan usaha saya sebagai bidang perikanan itu buahnya itu sangat saya rasakan sekali. Anak saya sudah kuliah di perikanan, terus yang kecil sekolah juga di perikanan, alhamdulillah dua-duanya beasiswa tanpa bayar. Itu karena kita benar-benar sebagai pelaku perikanan. Jadi dinas perikanan maupun kementerian itu sangat welcome sekali dengan kita ya. Jadi kebetulan kita dagang ikan, nanti kita stok di freezer itu ya ikan laut, nanti kita penjualnya bisa komersil maupun online. Apalagi sekarang banyak sekali online ya. Untuk kita dagang di pasar itu kita kalah dengan online. Jadi sekarang online itu memang sangat bagus sekali untuk pemasaran, yaitu lebih efektif
Itu jadi kita penjualannya lewat online maupun komersil. Jadi komersil itu misalnya kita ketemu saya dengan Mbak E butuh ikan nila, saya ketemu langsung itu bisa. Tapi online kita lewat WA maupun Facebook maupun di grup-grup itu kita iklankan. Nah itu nanti ada yang butuh kita bisa COD ataupun lewat kurir seperti itu. Kalau di sini sendiri ada ikan apa aja? Kalau di sini ini kebetulan untuk persiapan ya, jadi kita untuk airnya dulu. Terus ini ikan lele yang sudah umur 2,5 bulan. Oh, berarti ada tahapannya ya? Ada ini 2,5 bulan. Terus yang ini 3 bulan atau 45 hari, ini besok itu kita panen. Tanggal 25 kita panen untuk bansos. Jadi saya kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo itu untuk bansos lansia. Jadi kita pakai lele ya dagingnya, karena kita pengusaha lele. Jadi untuk bansosnya kita bukan ayam tetapi dengan lele. Terus ini nggak kelihatan Mbak, tapi di bawahnya itu banyak sekali. Oh, ini bibitnya, bibit gurame. Gurame. Ya, ini sudah 2 minggu. Iya. Ini gurame ini saya mendatangkan induk saya bawa ke Purwokerto. Terus telurnya saya bawa ke sini. Selain kita pijahkan sendiri, kita juga jual telur gurame. Karena kalau guramenya bertelurnya di sini itu hasilnya kurang maksimal. Jadi telurnya itu di Purwokerto. Terus telurnya dibawa ke sini, dijual dan kita dedetkan ya ini. Iya. Gurame umur 2 minggu. Pakannya itu cacing sutra, jadi yang di bawah genting-genting ini cacing sutra. Pakannya yang merah-merah itu. Iya, merah-merah. Itu cacing sutra itu. Tuh yang di genting-genting itu cacing sutra. Jadi bibit gurame, bibit lele itu pakainya cacing sutra pakannya. Terus yang di sebelah sana lele, ini juga lele. Terus yang di sana ada yang ikan hias koi, tapi juga sama gurame padang. Itu yang pojok sana. Di sana lele. Jadi ada tahapannya ini juga. Ini untuk karantina, jadi kita ambil air dari selokan, kita masukkan sini, kita endapkan, baru kita pindahkan ke kolam-kolam. Jadi dari selokan kita tidak berani langsung masuk ke kolam yang ada ikan lelenya. Karena takutnya nanti ada yang misalnya dari apotekan selokan dari macam-macam, dari limbah rumah tangga, limbah pasar, itu takutnya ada obat-obat ya. Jadi kita karantina dulu di sini, diendapkan, terus baru kita ke kolam-kolam. Jadi untuk mengirit air yang dari sumur. Ya. Jadi kita airnya seperti itu. Nah, tadi itu kan Mbak Yani Lele sudah menjelaskan terkait dengan budidaya ikan lele ya. Iya. Nah, itu tadi kan untuk sebagai bahan baku juga dalam pembuatan catering. Nah, bisa diceritakan Mbak Yani cateringnya itu apa dan apa saja produknya? Oke. Untuk catering itu kita sudah ikut di MBIS ya. MBIS itu pengadaan barang dan jasa untuk OPD baik yang ada di Kulon Progo maupun yang ada di DIY. Jadi setiap OPD misalnya Dinas Perdagangan mau ada acara itu pesan kita lewat aplikasi MBIS. Nanti di situ ada kelihatan dibuka Yani catering. Terus di situ nanti ada produk-produk saya. Misalnya nasi box harga 35, isinya nila bakar, terus aquanya itu cuma aqua gelas. Terus nanti ada lagi tahap yang harganya 37, ada lagi harganya 40. Jadi nasi box sama snack. Tetapi nasi boxnya itu ya kita munculkan karena saya fokus di perikanan. Jadi ada nila bakar, lele goreng, terus dari udang, dari ikan-ikan untuk lauknya. Itu untuk snacknya nanti juga kita selipkan yang ada berbau ikannya. Misalnya di keletian ataupun di lemper isi abon ikan lele itu. Jadi kita untuk pengolahan itu lele itu dulu hanya sedikit sekali ya, tetapi sekarang dengan berkembangnya waktu dan juga anak-anak
muda sekarang banyak sekali yang sudah menggeluti ya, itu sekarang banyak sekali olahan dari ikan lele. Itu ada abon, nugget, kaki naga, dimsum, terus sekarang kebab, itu juga hotdog. Itu bukan hotdog lagi, namanya fish, apa ya, hot fish ya, itu jadi bukan pakai daging lagi, tetapi dagingnya pakai ikan. Itu dari ikan lele ataupun tuna. Itu jadi macam-macam bentuknya, untuk baik untuk snack maupun untuk olahan ikan. Jadi kalau keuntungan kita mengikuti mempunyai MBIS itu, jadi walaupun kita tidak harus menawarkan ya, Bu saya jualan ini, tetapi kadang juga saya promosi, saya WA, Bu saya ini Yani Catering, gimana kalau di tempat Ibu acaranya pakai saya. Itu juga kita juga lakukan seperti itu selain di MBIS. Jadi di MBIS itu Yani Catering nanti ada produk-produknya. Itu jadi misalkan sana kok punya dananya 35, berarti dia ngambilnya 35, terus dia pesan berapa box gitu, terus nanti kita kirim, pembayaran nanti di belakang. Gitu. Jadi seperti itu untuk catering ya, karena di Kulon Progo itu ada SK bupatinya dulu. Jadi setiap instansi itu tiap minggu sekali, Selasa ya, itu kalau ada acara harus ada dari ikannya, baik di snack ataupun di makanan. Tapi misalnya di snack salah satunya harus ada ikannya. Misalnya kalau bukan di snack, dimakannya itu lauknya misalnya nugget ikan atau apa, tetapi ada ikannya. Dulu ada SK-nya bupati seperti itu yang kita perjuangkan ya. Jadi untuk selama ini kita memang melayani bansos. Kebetulan saya mengampu Sentolo sama Kokap. Jadi saya juga punya kelompok binaan saya. Jadi bibit dari saya nanti besar masuk ke saya. Jadi saya punya tanggung jawab. Gitu loh. Jadi tidak hanya saya jual bibit, nanti mereka mau jualnya kan bingung. Jadi masuk ke kita seperti itu. Nah kemudian Mbak Yani tadi itu kan sudah diceritakan semuanya bisnisnya nggih. Ya. Nah itu bagaimana suka dan dukanya dalam menjalani bisnis? Oke, untuk suka dukanya ya, sukanya itu alhamdulillah banyak sekali sukanya, karena sangat bermanfaat sekali ya. Dari segi material pun kita juga merasakan, dulu yang kita tidak punya mobil, sekarang alhamdulillah punya 2. Dulu tidak punya motor, alhamdulillah punya. Dulu rumahnya masih punya orang tua, alhamdulillah sekarang kecil-kecil pun sudah punya. Itu jadi untuk dukanya itu pernah ya, kita satu kolam itu sore kita kasih pakan grameh itu, waktu itu sehat, tetapi paginya ternyata sudah mati semua. Itu dukanya. Jadi untuk perikanan itu karena kita tentang nyawa ya, jadi kita harus benar-benar fokus dari hati kita. Kalau kita membudidaya ikan, kita perasaannya kemerungsung, itu pun nanti berefek pada ikan, karena harus ada chemistry antara kita dengan yang kita pelihara seperti itu. Jadi dukanya ya banyak. Kadang ada yang pesen tidak diambil, itu ya pernah seperti itu. Jadi ya memang suka dukanya seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak sukanya. Gitu. Kalau pesan Ibu untuk anak muda agar berbisnis gimana tuh? Oke, jadi untuk anak-anak muda sekarang ya, yang kita alami, kalau di perikanan itu banyak sekali anak-anak muda bermunculan. Beda dengan petani. Kalau perikanan itu anak muda pulang dari kampus, tidak perlu ganti baju, dia punya kolam diisi ikan, kasih makan. Itu kan orang berdasi pun bisa. Tetapi kalau misalnya di sawah kan harus copot, harus pakai, kesannya kan tua ya. Tapi kalau peternakan itu, jadi untuk anak-anak muda itu sekarang sudah bermunculan banyak sekali ya. Jadi untuk sambil kuliah kita bisa juga untuk usaha. Itu ya banyak sekali sekarang bermunculan kelompok-kelompok muda. Kalau dulu kan seusia saya itu udah tua-tua, tetapi sekarang bermunculan banyak sekali, karena selain kita
senang ya, untuk ikan kan kita senang. Itu misalkan pulang kuliah atau misalnya dari kerja. Jadi untuk anak-anak muda itu tidak perlu fokus saya ke perikanan, tetapi hanya sambilan menghasilkan uang. Jadi sangat efektif ya. Jadi ngasih makannya pun kita tidak membutuhkan waktu khusus. Jadi kasih makannya misalnya pagi mau berangkat kerja kasih makan, nanti pulang sore baru dikasih makan. Jadi kita enggak, waduh kalau saya kerja kasih makannya gimana, terus lelenya gimana, enggak perlu. Kalau lele hanya pagi sama sore atau malam, karena malam itu adalah ikan lele yang aktif untuk ikan itu di malam hari. Itu jadi misalnya kalau saya tiap tanggal tua itu kan pasti ada beban. Nanti dari Mas Bri datang, Bu jatuh tempo tanggal ini ya, kasih makan hilang. Gitu. Jadi untuk refleksasi juga, jadi kita happy. Tuh. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ya manfaatkan waktu luang itu untuk misalnya yang sudah kerja atau masih kuliah itu untuk sambilan mencari cuan. Nah, seperti itu. Tidak memerlukan waktu yang khusus, terus lahannya pun kita tidak perlu luas, di samping rumah pun ya, di samping rumah bisa kita tumbuhin. Misalnya kalau tidak ada kolam pakai blong atau itu budidambar, ember itu bisa untuk memelihara ikan gitu. Jadi banyak sekali wadahnya. Kalau dulu kita tahunya hanya kolam, tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang itu banyak sekali wadah-wadah untuk memelihara ikan seperti itu. Ya. Jadi semangat untuk anak-anak muda, khususnya Salamerjo ya, pokoknya harus semangat cari cuan. Ya, berarti cari cuan setiap hari Iya, ya, betul. agar mendapatkan pemasukan seperti Mbak Betul. Yani. Berarti itu tadi ya Mbak Yani wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah diberikan motivasi dan juga ilmu pengetahuan. Kami mohon pamit dulu. Oke. Nggih. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih.